yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Eden. Ini merupakan suatu penjelasan tentang masalah keuntungan yang diperoleh oleh seseorang dari perniagaan. Jadi kehidupan di alam dunia ini sama dengan tijarah, sama dengan perniagaan. Maka tidak ada suatu keuntungan dari perniagaan tersebut, melainkan harus mendapatkan surga. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan surga? Itu sudah disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu merupakan cara untuk mendapatkan surga. Itu semua bisa diperoleh oleh seseorang ketika orang tersebut berada di alam dunia. Karena alam dunia ini merupakan perniagaan, merupakan tijarah, merupakan barang dagangan. Sehingga tidak ada suatu keuntungan dari perniagaan tersebut kecuali orang yang beriman itu mendapatkan surga. Wa awwalu hadzal rizqi ghufranud dzunub. Sesuai dengan keterangan surat As-Saff ayat 12, keuntungan yang pertama diperoleh oleh seseorang setelah dia selamat dari siksaan Allah dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah karena dia beriman, dia berjihad, dan dia menginfakkan hartanya serta jiwanya di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini merupakan awal keuntungan yang diberikan. Wala harra indallahi illa man ta'arrara min dunubihi wa adami. Dan tidak ada arti selamat, tidak ada arti bahagia, melainkan apabila seseorang dia itu lepas dari belenggunya, dari dosa-dosanya, dan dari kesalahan-kesalahannya, karena dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warribhu tsani milkun qa'imun wa na'imun daimun. Keuntungan yang kedua, dia akan diberi kepemilikan yang kekal, dan dia akan diberi surga, nikmat yang abadi. Dzalikal fawzul 'azim. Maka itulah keberuntungan yang besar. Jadi setelah seseorang dia beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, selain dia mendapatkan ampunan dan dijanjikan mendapatkan surga, apa keuntungan pertama yang diberikan oleh Allah? Allah memberikan ampunan sehingga dia tidak terbelenggu, dia selamat, dia bebas dari api neraka. Keuntungan yang kedua adalah milkul qa'im
wa na'imun daim, dia akan mendapatkan kepemilikan yang kekal. Kepemilikan yang kekal itu adalah pahala di sisi Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Serta dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang memiliki tempat tinggal dalam surga ada. Zalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Alladzi la fawza a'zamu minhu. Jadi tidak ada suatu keuntungan yang lebih besar dari surga. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi tidak ada keuntungan yang besar seperti seseorang mendapatkan surga. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka yang dimaksudkan dengan pertolongan dan kemenangan yang dekat, para mufassir memberikan makna atau arti adalah fathu Makkah kama yatabadaru ilal azhar. Sebagaimana ketika firman ini dibacakan, maka spontanitas siapapun yang mendengarnya, dia akan bisa memahami bahwasanya yang dimaksudkan pertolongan dan kemenangan yang dekat adalah ketika Makkah kembali di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran itu juga benar. Wa kana as-sahabatu yatalahhafuna ala hadha an-nasr bi kathrati ma laquhu min musyriki ahli Makkah. Wa amara subhanahu nabiyyahul karim an yubashshirahum bi hadha an-nasr wa qurbihi ba'da al-bisharati bil ghufran wal jinan. Dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka senang, bergembira atas janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada mereka, yaitu kemenangan serta pertolongan untuk mengembalikan Makkah ke tangan orang-orang Islam. Mengapa mereka senang? Karena banyaknya gangguan dari orang-orang musyrikin Makkah kepada orang-orang yang beriman. Maka apabila Makkah ditaklukkan, Makkah kembali ke tangan orang-orang yang beriman, mereka tidak lagi mengganggu kepada Nabiul Islam. Orang-orang musyrik tidak lagi memerangi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa pertolongan itu akan diberikan, kemenangan itu sudah dekat. Makkah akan kembali ke tangan orang-orang beriman. Setelah mereka mendapatkan berita gembira, memperoleh ampunan dari Allah, serta memperoleh surga. Bagi mereka yang beriman, berjihad, membelanjakan harta dan jiwanya di jalan Allah, selain mereka dijanjikan untuk mendapatkan ampunan dan surga, dari sisi yang lain mereka akan diberi pertolongan.
mereka akan diberi kemenangan yang tegas. Orang-orang yang beriman ketika itu senang, sebab Makkah akan kembali ke tangan Nabiul Islam, dan tidak lagi orang-orang musyrik mengganggu kepada Nabi atau mengganggu kepada orang-orang yang beriman.